Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Tema renungan saat ini adalah berhati-hatilah dengan kesombongan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada tahun 2005 di Campinas, sebuah daerah di Brasil, ada sekelompok sahabat yang sedang mabuk pergi untuk menjemput seorang temannya. Pada saat ibu anak tersebut mengantar anaknya ke mobil, ia sangat khawatir dengan keadaan teman-teman anaknya yang sedang mabuk itu. Sambil memegang tangan anaknya yang duduk di mobil, ia berkata, "Anakku, pergilah bersama dengan Tuhan dan kiranya Dia melindungimu." Anaknya menjawab, "Ya, jika Tuhan mau duduk di bagasi, sebab di dalam sini sudah penuh." Beberapa jam kemudian dikabarkan bahwa anak-anak muda tersebut mengalami kecelakaan yang fatal dan semuanya tewas. Saking parahnya kecelakaan itu, mobilnya sampai tidak dapat lagi dikenali jenisnya. Namun anehnya, bagasi mobil tetap utuh. Polisi berkata bahwa tidak mungkin bagasi mobil tersebut bisa utuh. Yang lebih mengejutkan lagi, di dalam bagasi tersebut ada satu peti telur, namun tidak ada satu telur pun yang pecah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 7 berkata, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya." Hati-hati dengan ucapan kita. Sekedar berkata sia-sia saja sudah dosa. Matius 12 ayat 36. Apalagi jika kita sampai menghujat Tuhan. Kesombongan selalu menjadi awal dari tindakan hujat kepada Tuhan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 23 dijelaskan bahwa Herodes mati karena ia begitu gembira mendengar sorak-sorai rakyat yang mengeluh-elukannya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Seketika itu juga ia ditampar oleh malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Tuhan, dan ia mati dimakan oleh cacing-cacing. Kesombongan dan berbicara tanpa berpikir adalah dua sikap yang harus kita beri perhatian. Jangan sampai karena terbawa suasana kita jadi kecolongan mengucapkan kata sia-sia, bahkan menghujat Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi alatnya, untuk menyampaikan kabar sukacita bagi semua orang. Biarlah mulut kita hanya mengeluarkan kata-kata positif yang memberkati, bukan gosip, hinaan, dan makian yang bisa membuat orang lain terluka, bahkan terjatuh mentalnya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hindarilah sikap sombong, hormatilah Tuhan melalui perkataan dan perilaku kita, agar Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, hari ini kami berjanji untuk berhati-hati dalam setiap ucapan dan perilaku kami. Biarlah melalui ucapan dan perilaku kami, orang-orang yang ada di sekitar kami diberkati dan nama-Mu dimuliakan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita bagi setiap orang yang boleh kami jumpai hari ini. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang mau melayani masyarakat, jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kami mohon Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang mendengarkan seruan doa kami. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.